Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raihan Hardian Zulfikar dan teman saya Muhammad Rizky Haryadi akan membahas tentang perkembangan terkini terkait dengan sumber daya manusia di perusahaan Bank Mandiri. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai profil Bank Mandiri. Bank Mandiri didirikan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau Pemerintah Indonesia pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restruksi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Pada bulan Juli 1999, 4 bank milik pemerintah yaitu Bank Bumidaya atau BBD, Bank Dagang Negara atau BDN, Bank Ekspor Impor Indonesia atau Bank Eksim, dan Bank Pembangunan Indonesia Bapindo. Penggabungan bank-bank tersebut ke dalam satu, yaitu Bank Mandiri, di mana masing-masing bank tersebut memiliki peran yang tak terpisahkan dalam pembangunan perekonomian Indonesia. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Temuan kasus positif COVID-19 di sejumlah bank terus bertambah dan meningkatkan jumlah klaster perbankan. Sebagai salah satu sektor yang dapat beroperasi di tengah pembatasan sosial, penerapan protokol kesehatan menjadi sangat krusial bagi perbankan. Sejumlah bank swasta hingga badan usaha milik negara atau BUMN pun mencatatkan temuan serupa. Penyebaran virus corona masih terjadi di lingkup kantor-kantor bank sejak awal penyebaran pandemi di Indonesia. Bank Mandiri menerapkan konsep work from home, menyusul imbauan pemerintah untuk mengurangi kegiatan di luar rumah. Untuk mengurangi potensi penyebaran virus COVID-19, kebijakan tersebut dilakukan usai adanya karyawan Bank Mandiri yang perlu melakukan pemeriksaan kesehatan usai diduga suspek COVID-19 pada Senin tanggal 16 bulan 3 tahun 2020. Pada Kamis, pada tanggal 3 bulan 9 tahun 2020, terdapat temuan 14 kasus positif di PT Bank Syariah Mandiri atau BSM Kuantan Singingi atau di Riau. Temuan itu diperoleh berdasarkan hasil tes swab kepada 17 karyawan BSM di kantor tersebut. Pada hari Rabu, PT Bank Mandiri Persero mengumumkan penutupan 5 kantor cabang seiring adanya temuan kasus COVID-19. Kelima kantor itu di Jalan Kiai Tapa Jakarta, Jalan Sunda Jakarta, Institut Pertanian Bogor, Institut Teknologi Surabaya, dan Johor Medan. Dalam kondisi seperti ini, prioritas kami tentu adalah kesehatan serta keselamatan nasabah dan karyawan. Di sebagian besar unit kerja, Bank Mandiri juga mengimplementasikan split team dan work from home, kata Corporate Secretary Bank Mandiri, Ruli Setiawan. Selanjutnya kami akan membahas tentang bagaimana pengembangan SDM yang dilakukan oleh Bank Mandiri. Jadi Bank Mandiri ini mempunyai 4 kunci utama dalam mengembangkan SDM-nya yang sesuai dengan perkembangan terkini. Jadi strategi pertama yaitu dorongan natural perseroan agar SDM Bank Mandiri terbiasa menghadapi perubahan yang dimulai sejak perusahaan berdiri. Konsep pendirian bank sebagai universal banking membuat perseroan tidak pernah berhenti melakukan transformasi. Lalu yang kedua, disiplinnya perseroan dalam melakukan dan menilai performa pegawai. Bank Mandiri ketat menerapkan sistem manajemen performa yang berbasis pada penilaian Key Performance Indicator atau KPI. Jadi hal tersebutlah yang mendorong pegawai Bank Mandiri untuk memiliki jiwa kompetisi tinggi, tetapi tetap mengedepankan pembangunan fundamental bisnis yang semakin kokoh. Dengan sustainability yang terjaga dan mendorong terciptanya value creation. Yang ketiga, penerapan budaya kerja yang konsisten dan berkelanjutan juga menjadi resep Bank Mandiri tidak pernah kekurangan talenta terbaiknya. Hal ini mendorong pegawai Bank Mandiri selalu aktif dan responsif dalam menghadapi perubahan yang terjadi di perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, kuatnya penerapan praktik tata kelola korporasi atau Good Corporate Governance atau GCG di seluruh lini pekerjaannya. Jadi melalui proses tersebut,
kemudian membangkitkan dan membangun awareness untuk terus menjaga organisasi Bank Mandiri sebagai intuisi keuangan terdepan di Indonesia. Lalu keempat hal itu juga lah yang menjadi dasar Bank Mandiri melakukan adaptasi dan pemenuhan kebutuhan talenta dalam menjaga pengembangan bisnis secara berkelanjutan. Melalui program budaya kerja yang dilakukan oleh Bank Mandiri, terlebih dalam menghadapi era tatanan baru Bank Mandiri, Bank Mandiri dapat merealisasikan komitmen dan dalam pengembangan SDM-nya. Alhasil, konsistensi tersebut mendorong HR Asia mendapuk Bank Mandiri menjadi salah satu perusahaan terbaik di Asia untuk bekerja atau Best Companies to Work For tahun 2020. Dikutip dari laman hrasiamedia.com, kriteria utama yang menjadi penentu terpilihnya suatu perusahaan versi salah satu media terkemuka di bidang human capital di Asia itu adalah tingkat keterlibatan pegawai atau employee engagement. Pengukuran employee engagement ini dilakukan dengan menggunakan survei total engagement atau assessment model yang disusun oleh Human Resource Asia. Menurut Direktur Kepatuhan dan SDM Bank Mandiri Agus Dwi Handaya, pengakuan ini merupakan buah dari konsistensi perseorangan untuk terus berinovasi melalui ranking pemrograman budaya kerja yang menghadapi perkembangan terkini di dunia kerja saat ini. Bank Mandiri memiliki jumlah pegawai tetap sebanyak 38.566 pegawai. Dalam kondisi pandemi seperti ini, tantangan untuk bisa mempertahankan kualitas SDM terbaik sangat besar, terutama dari aspek semangat, motivasi, serta faktor kesehatan pegawai dengan dukungan sumber daya finansial yang terbatas. Di sisi lain, SDM sebagai utama perusahaan juga memiliki peran utama untuk memberikan customer experience terbaik. Saat ini Bank Mandiri beradaptasi dengan cepat dengan mengimplementasikan kebijakan baru, khususnya dengan program budaya One Heart One Mandiri sebagai model di mana leadership hadir untuk berinteraksi secara intensif dan memberi semangat kepada pegawai. Jadi selama pandemi, kekhawatiran pegawai terhadap kemungkinan PHK maupun pengurangan keuntungan berhasil diminimalisir melalui upaya komunikasi intensif dan strategi keuangan yang kuat. Lalu kepedulian tinggi Bank Mandiri terhadap kondisi finansial, motivasi dan kesehatan pegawai juga berhasil meningkatkan employee engagement selama pandemi ini. Sekian video dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.